Halo, Assalamualaikum guys. Bentar ya. Bentar ya guys, kita undang dulu teman ceritanya. Masih ada waktu 1 menit. Tak, bisa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sinta. Suaranya nggak kedengeran nih. Bentar. Tes, tes, tes. Bisa nggak? Bisa nggak sekarang? Kamu dengar suara aku nggak, Bandi? Aku nggak bisa dengar suara Bandi. Dengar, dengar, dengar. Kemute kali. Sekarang udah bisa belum? Masih belum. Tes, tes, tes. Masih belum kedengeran. Coba saya ulang join aja bisa nggak? Oke. Bentar ya teman-teman, nunggu teman ceritanya dulu. BTW apa kabar nih? Kita baru lagi nih, oh ya cerita episode 21. Sebentar ya. Nah, sekarang Tes, tes, tes. masih nggak ada suaranya. Itu ke mute ya, ada bentuk mikrofon. Ya, udah diaktifkan kok. Ini kedengeran kan? Sekarang kedengeran nggak? Nanti aku fotoin dulu deh. Bentar. Atau bentar, bentar ya teman-teman. Kak Sinta, Nah, di sini bisa. ini bisa. Iya, tapi tadi di sana nggak bisa. Coba diulang lagi ya. Coba deh, udah on kok itu. Oke, siap. Bentar dulu ya. Aku matiin ya. Oke, oke. Bentar ya guys. Seperti biasa ya, nggak apa-apa. Memang terkadang bisa bismillah.
Sebentar ya, teman-teman. Sambil nunggu teman ceritanya masuk, mungkin teman-teman bisa langsung bertanya gitu, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sama yang Bandi yang sekarang lagi Ausbildung perhotelan di Jerman gitu. Buat yang kepo, gimana sih Ausbildung perhotelan di Jerman itu bisa banget buat bertanya. Nih, bentar ya. Assalamualaikum. Halo, halo, tes. Bisa nggak? Masih gak ada Bandi suaranya. Bentar. Teman-teman bisa dengar suara Bandi gak? Bisa. Iya, bisa nggak? Bisa coba Bandi ngomong. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bandi. Coba Bandi bisa Boleh. Tes. Tes, tes. kok aneh ya, bentar. Suara Tes Sinta bisa kok kedengeran di sini. Bisa ya? Berarti udah masuk ya suaranya ya? Iya. Coba. Ya, Tes oke, kalau Sinta, misalkan teman-teman bisa dengar suaranya Bandi, kita mulai aja ya. tapi Tes Sinta bisa dengar saya nggak? Bentar ya. Agak kecil katanya suara Bandinya. Hai, hai. Assalamualaikum. Udah besar belum, Ika? Tes, tes. Udah bisa dengar Bisa belum ya? sekarang, Tes Sinta? Nah, sekarang bisa. Mungkin dari akunya ya kayaknya. Mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bandi kabarnya? Baik-baik aja kah? Alhamdulillah keren dengan semangat yang sama. Kalau Bandi mah selalu happy ya setiap hari. Weh. Positif vibes banget nih ya. Udah siap nih berarti kita ngobrol-ngobrol ya. Siap, siap. Kita kupas tuntas saja, Teh Cinta. Wih. Sangat-sangat semangat banget ya dan aku harap teman-teman di rumah juga semangat buat dengerin ceritanya Bandi yang sekarang lagi Ausbildung perhotelan ya di Jerman. Aku Yes. ngingetin lagi ya teman-teman, jadi nanti di akhir kita ada Q&A langsung ke Bandi, jadi sambil teman-teman dengerin bisa langsung komen, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Nanti di akhir kita bakalan chit-chat lagi nih. Oke, kita lanjut aja nih ya. Tapi sebelumnya aku mau ngenalin dulu Oh Ya Cerita buat mungkin teman-teman yang baru banget nonton Oh Ya Cerita gitu ya. Jadi Oh Ya Cerita ini adalah sebuah live podcast yang biasanya setiap episodenya itu ada teman cerita nih yang nemenin aku. Jadi di Oh Ya Cerita ini aku nggak sendiri nih. Jadi selalu ada teman cerita yang bercerita di Oh Ya Cerita. Is. Dan Iya. buat teman-teman nih, yang teman-teman di sana yang sekarang lagi dengerin Oh Ya Cerita, jadi kita itu menyebutnya pendengar cerita gitu. Nah, biasanya kita tuh kayak ngobrol-ngobrol dulu sama narasumbernya, dan narasumber di Oh Ya Cerita itu kita panggil teman cerita nih, Bandi. Jadi Bandi itu adalah teman cerita. Oke. Nanti aku akan bakalan ngobrol-ngobrol sama teman cerita, terus nanti di akhir ada Q&A, gitu sih secara singkatnya. Ya udah nih Bandi, kita langsung aja kali ya, daripada basa-basi gak jelas gitu. Enggak deh, kalau misalnya di Oh Ya Cerita itu nggak ada yang gak jelas gitu. Benar, benar, Oke, benar. aku tuh penasaran nih Bandi, gimana sih ceritanya kamu bisa kepikiran buat Ausbildung Hotel gitu loh di Jerman? Gimana sih kok bisa tiba-tiba ke Jerman nih kamu? Bisa Ya, diceritain kah ke teman-teman semuanya? benar-benar. Pasti ada alasan tertentu gitu ya. Kenapa milih Jerman gitu. Kenapa nggak ke India mungkin atau kenapa nggak ke Iya. Singapura ya kan? Sebenarnya Teh Sinta, Bandi ini lahir di Lombok gitu kan. Lombok itu Hmm. adalah
salah satu pulau terindah di Indonesia kalau menurut saya. Yang dimana kita punya potensi yang besar untuk menjadi daerah wisata yang mendunia gitu. Dan anak-anak muda Lombok generasi kita itu harus berani untuk keluar, berani untuk belajar bagaimana sistem gastronomi itu seperti apa, bagaimana pengelolaan perhotelan itu seperti apa gitu. Nah, jadi waktu itu saya sekolah di SMK 1 Praia namanya. Itu salah satu SMK terbaik juga di core-nya pariwisata juga yang ada di Lombok gitu. Dan itu mengambil jurusan perhotelan juga waktu itu saya. Nah, dari background tempat tinggal dan background pendidikan di SMK juga itu yang mengantarkan saya sehingga memutuskan untuk belajar perhotelan juga di Jerman gitu. Melihat Jerman ini adalah negara yang udah maju, negara yang udah tertata dengan baik, begitu bagaimana mereka bisa mengelola sistem gastronominya dengan baik begitu. Itu salah satu alasan saya begitu, Teh Sinta. Dan semoga ke depan Bandi juga pengen punya hotel sendiri gitu di Wes, Lombok. Masya Allah, Masya Allah, amin. Jadi memang apa ya, motivasinya itu muncul ketika Bandi juga merasa bahwasanya Bandi itu berasal dari kota yang sangat indah gitu ya, pulau yang indah. Bandi pengen juga nih gimana caranya potensi pariwisata di daerah setempat itu bisa mendunia. Tapi kan sebelum itu kita perlu ilmunya gitu ya. Dan Bandi merasa oke, inilah saatnya saya untuk keluar dulu nih untuk belajar sebelum akhirnya saya bisa memajukan potensi pariwisata di negeri sendiri. Wow, oke, That's ini kayak right. langsung gong banget nih Bandi dari mulai pas pertanyaan pertama udah langsung wow, Masya Allah gitu ya. Iya gitu. Tapi Karena berarti Bandi itu kan gimana? ya, karena ujung-ujungnya kita nanti akan pulang lagi gitu ke Hmm, daerah kita untuk membangun daerah kita gitu kan. Ya kemanapun kita melangkah sejauh apapun gitu, negeri tercinta pasti akan menjadi tempat kita kembali begitu. wow, nasionalismenya tinggi nih. Berarti nggak bener nih gitu orang-orang bilang, oh orang-orang keluar negeri itu mereka cuma pengen kabur aja dulu, mereka pengen cuman menyelamatkan diri. Enggak gitu loh. Kita sebenarnya Iya, pengen juga memajukan negeri, tapi ya kita kan harus belajar dulu ya seperti yang Bandi bilang. benar. Nah, tadi kan Bandi dari SMK sudah ada background perhotelan juga ya? Yes, 3 tahun saya Ah, belajar mm, perhotelan di SMK Negeri 1 Praia. mm, Pernah prakren juga di Lombok di salah satu hotel bintang 5 juga gitu. mhm. Ya jadi tahulah bagaimana sistem bekerja di hotel itu seperti apa Perhotelan. gitu. Dan I think it's my dream job gitu. Why not gitu. Right. Ini iya, oh my God, it's my dream job. Tapi Ya, ada gak sih Bandi, kan mungkin perbedaan kultur gitu ya antara Indonesia dan Jerman. Pertama-tama ya, pas kamu ngerasa pas pertama kali ke Jerman tuh menyaksikan sendiri perhotelan di Jerman, sempet kaget gak sih gitu? Sempet culture shock gak sih ternyata oh meskipun kamu kan udah di sekolah kan belajar juga ya di Indonesia gitu ya. perhotelan, terus juga prakerin juga di hotel. Tapi pas ke Jerman ada nggak sih perbedaan yang mencolok yang kamu kamu tuh kayak ngerasa oh beda banget ya ternyata sama yang di Indonesia apa nih kira-kira nih yang Ya, menurut kamu yang beda? kalau suasana perhotelannya sama ya, kalau menurut saya yang di Indonesia sama yang di Jerman, bagaimana kita bekerja dengan tim gitu, bagaimana kita bekerja di perhotelan seperti apa gitu. Nggak jauh beda dengan di Indonesia, tapi Hmm. mungkin itu bakal jadi culture shock banget buat teman-teman yang dulunya kerja di kantor nih, misalkan Mhm, mhm, yang duduk diam sambil ngopi gitu mhm, kan. Nah, tapi tiba-tiba masuk ke dunia perhotelan yang cak cek gitu ya. Sat set mhm, yang dimana harus cepat gitu. Dimana kita nggak bisa terlalu leha-leha, nggak duduk-duduk aja gitu. Kita melayani mhm, tamu dengan sepenuh hati, kita eye contact gitu, face to face dengan guest gitu. Nah, itu mungkin yang bakal jadi culture shock buat teman-teman yang backgroundnya bukan dari perhotelan, tapi masuk ke perhotelan gitu, mhm, yang yang mungkin itu bakal jadi satu hal yang wow gitu buat teman-teman mhm, gitu. mhm, Tapi kalau buat saya
ya it's okay gitu. Sudah Hmm. ada gambaran sebelumnya gitu kan. Nah, tapi kalau dibilang hal yang berbeda dengan budaya kita Teh Sinta, ada juga gitu terkait tentang jam kerja gitu. Kalau Hmm. di Indonesia kan dihitung per jam, misalkan kita, maksudnya ketika overtime nih, ya up to you gitu, overtime gitu, tapi no money apa gitu. Tapi kalau di sini di Jerman memang dihargai banget kita waktunya Hmm. gitu. Kalau kamu bekerja lebih ya kamu dibayar lebih gitu. Jadi nggak ada Iya. sistemnya loyalitas gitu ya. Kita beneran mereka fair untuk membayar, nggak ada sistem loyalitas kan kalau di negara kita terkadang ya kamu lembur hitungannya bukan lembur tapi itu loyalitas kamu kepada perusahaan. Tapi kalau di Jerman semuanya jelas ya. Dan untuk Bandi sendiri untuk secara pekerjaan nggak asing lagi gitu ya karena memang udah ada background gitu sebelumnya. Tapi ini aku Ya, langsung masuk ke pekerjaan apa sih yang kamu lakukan di hotel gitu, sekalian menjawab pertanyaan dari Susanto nih katanya, apa aja sih yang dikerjain sebagai Azrubi di hotel itu gitu, bisa sharing nih ke teman-teman. ya. Bagus banget tuh pertanyaannya. Teman-teman mungkin yang mau belajar ke Jerman, buat teman-teman yang mau Ausbildung perhotelan terutama di Jerman gitu. Karena kita ini student Teh Sinta, jadi kalau di saya sistemnya bukan sistem yang blok gitu. Jadi saya sekolah 2 hari selama seminggu, terus Mhm. saya dapat free day gitu dalam seminggu 2 hari tetap, dan sisanya berarti 3 hari itu saya kerja di hotel gitu atau belajar kita Mhm. praktek di hotel. Sekarang tahun pertama saya sedang belajar tentang restoran gitu. Jadi 1 tahun penuh saya sedang belajar tentang bagaimana pengelolaan perhotelan, bagaimana tentang melayani tamu di resto gitu. Bagaimana kita mempersiapkan minuman di Mhm. resto gitu. Untuk tahun yang pertama gitu. Kita bagaimana cara greeting tamu, menyambut tamu, mempersilahkan duduk, terus bagaimana mengambil pesanan, terus bagaimana mengantar makanan yang baik dan benar gitu. Hmm. Sekarang dalam 1 tahun itu saya sedang belajar itu. Niatnya mudah-mudahan nanti next year sih, tahun kedua, kayaknya di housekeeping, terus nanti sedikit di dapur juga, terus tahun ketiganya di resepsionis gitu. Karena di perhotelan itu kita harus belajar semua bidang Semuanya. yang Hmm. ada di dapur. Ah, jadi aku kira akan namanya perhotelan, langsung kita belajar perhotelan. Ternyata enggak ya. Jadi beneran kita belajar sistem gastronomi di Jerman. Dimulai dari restorannya gitu ya. Kemudian perhotelannya, terus kita juga belajar jadi resepsionis gitu kan. Itu menarik banget sih Bandi. Jadi ini kalau di berarti nah sekarang kalau di tempat kerja gimana nih? Berarti kan kamu di sekolah sekarang lagi belajar tentang gastronomi restoran. Kalau misalkan di tempat kerjanya kamu belajar kerjanya di restorannya kah atau di hotelnya kah Ya, langsung gitu? sekarang saya sering bekerja di restorannya hotel gitu. Jadi hotel itu Hmm. punya restoran, Hmm. jadi di situ belajar bagaimana melayani tamu yang ada di resto gitu. Terus Hmm. sometimes kalau ada meeting gitu kita persiapkan juga buat tamu-tamu yang mau meeting. Terus kalau ada party misalkan birthday party atau ada yang wedding gitu, itu juga kita yang siapin Teh Sinta di situ di Hmm. resto atau di meeting room gitu. Jadi untuk sekarang Bandi di sekolahnya belajar tentang restoran, ternyata di kerjaan juga fokus ke restorannya restoran yang ada di hotelnya gitu ya. Nah, tadi kan Bandi That's sempat right. menyinggung juga gitu ya untuk menyajikan minuman. Kan tentu kita tinggal di negara Jerman gitu. Minuman yang disajikan pun bukan hanya air dan jus. Kan, Ya, nah terkadang terkadang kan mungkin ada minuman-minuman yang beralkohol dan kita sebagai seorang muslim atau Bandi pun sendiri gimana nih untuk menyikapinya? Bahkan kalau misalkan kita kalau kalau itu harus dicobain nggak sih kalau misalkan yang kayak gitu-gitu Ban? Atau kita bikin doang gitu? ya. You don't need to test it. I mean, Hmm. kita nggak harus mencoba itu Teh Sinta untuk
menjual itu. Maksudnya kita nggak diwajibkan, selama ini saya tidak pernah diwajibkan untuk sama teman-teman untuk nyoba minum alkohol, karena mereka juga toleransi gitu. Kalau kita ini Muslim, mereka tahu kalau kita minum yang tidak beralkohol gitu, seperti wine, bir dan sebagainya. Jadi it's okay gitu maksudnya. Di bidang perhotelan juga kita udah tahu ya, sebelum kita masuk di hotel, kita juga udah tahu resikonya seperti apa, kita akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Tapi kembali ke prinsip kita masing-masing aja, Teh Sinta gitu. Kalau kita memang kuat gitu ya, I don't want to drink it gitu, ya nggak usah gitu. Dan kemarin malah supervisor saya itu Muslim gitu, yang ada di resto. Dia pun tidak minum minuman yang beralkohol gitu, tapi dia bisa jadi supervisor di restoran gitu, yang menjual minuman yang beralkohol dan sebagainya gitu. Dan Nabi kita pun mengajarkan toleransi gitu. Beliau juga pernah bekerja di tempat orang non Muslim gitu, dan itu it's okay gitu. Jadi yang penting benar kitanya sendiri yang nggak konsumsi gitu. Jadi mungkin prinsip ya, buat boundaries gitu loh, buat batasan gitu. Kalau misalkan emang kamu berikrar sebagai seorang Muslim ya itu kan kembali ke prinsip masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi ya itu, tapi memang teman-teman harus tahu resikonya ya. Kalau misalkan emang teman-teman tertarik di dunia perhotelan, hal-hal tersebut itu pasti bersinggungan dengan kita gitu ya. Cuman memang bagaimana kita menyikapinya gitu, dan harus dari awal harus diberikan kejelasan bahwa saya seorang Muslim, saya nggak bisa minum alkohol, dan mereka juga ya seperti Bandi bilang tadi, toleransi gitu loh, tidak memaksakan kita harus nyobain dan lain sebagainya. Yang penting dari kitanya juga punya batasan, kedua tegas gitu loh, kalau memang bagi kita itu nggak bisa gitu kali ya gitu kan. That's right. Masih nyinggung soal kita sebagai seorang Muslim nih Bandi, kan tentunya nggak semudah kita kerja di Indonesia, di hotel Indonesia gitu ya, tentang sholat misalkan nih, itu gimana nih kamu untuk nyikapinya gitu, atau kamu punya trik-trik khusus kah, gimana kalau misalnya saat hektik nih, jam sholat nih, aku harus sholat dulu nih, gimana nih cara kamu izinnya, cara kamu bilang ke supervisor, atau gimana nih? Ya, nah kalau waktu sholat kan kita tahu ya, di handphone kita tahu, walaupun di Jerman kan jarang ada masjid gitu ya, nggak ada azan gitu. Nah, kalau itu Teh Sinta, di setiap bekerja kita kan punya break time tuh 30 menit gitu. Kalau kita mau sholat, oke gitu, kita boleh sholat. Ada juga ruangan di hotel yang kita bisa sholat di situ gitu. Ada juga teman Muslim di situ yang bekerja di hotel, di perhotelan, di resto itu juga gitu. Jadi setiap break dia sholat gitu. Setiap break sholat gitu. Di situ boleh gitu. Dan itu boleh kita pakai ruangan itu untuk sholat gitu. Nah. Jadi nggak usah takut ya, karena kita punya waktu break time itu, karena kan kita tahu nih jadwal sholat ya, berarti pakai waktu break time itu di jadwal sholat aja gitu ya, mungkin cara menyikapinya gitu ya Bandi. That's right. Jadi kalau sebenarnya break dipakai buat sholat juga 5 menit, 10 menit bisa gitu. Jadi memang ini bukan kerja Rodi yang kerja 8 jam gak ada istirahat ya gitu. Kita ya Jerman termasuk fair juga, mereka mengasih break time ya, kita bisa sholat di situ. Bagaimana kita pinter-pinter aja kita ngatur waktunya gitu ya. Kita tahu kita punya kewajiban sholat, ya waktu istirahat jangan cuma dipakai buat istirahat dalam tanda kutip doang gitu ya. Ya pakailah 5-10 menit buat sholat gitu. Jadi buat teman-teman yang banyak ketakutan gitu ya, gimana kalau aku tuh jadi nggak bisa sholat, sebenarnya itu tergantung ke diri kita masing-masing ya gitu. Karena kalau boleh jujur, di Indonesia pun udah banyak masjid, udah banyak dan lain sebagainya kan, orang-orang tidak 100% sholat. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau masalah ibadah. Kalau kitanya sendiri punya punya prinsip, insya Allah dimanapun bisa sholat ya gitu ya Bandi. Karena bumi ya, semua ini tuh ada bumi Allah gitu. Jadi gak usah takut untuk gak bisa sholat gitu ya. Nah aku penasaran banget nih Bandi. Kan Bandi kan pernah cerita ya, Bandi itu langsung nih dari sekolah gitu ya ke Jerman, langsung Ausbildung. Itu gimana bahasanya nih Bandi? Aku penasaran banget. Apakah bahasa kamu pas di awal udah jago banget nih, udah cas nih sama orang Jerman? Apa kamu sampai sekarang masih struggle dengan bahasa?
Ya, jujur challenging banget sih menurut saya ke bahasa Jerman ya. Tapi unik banget juga bahasa Jerman. Jadi setelah lulus SMK itu Teh Sinta, saya langsung deadline gitu. Saya langsung kasih target itu 4 bulan saya harus bisa menguasai bahasa Jerman gitu. Dan Wih, itu mati-matian banget. Mati-matian banget belajar bahasa Jerman waktu itu di Tangerang. Setelah selesai wisuda SMK di Lombok, langsung terbang ke Tangerang untuk belajar bahasa Jerman. Sampai saya masih ingat, sampai kita nggak tahu kalau kita tidur gitu, ketiduran gara-gara belajar gitu. wow. Iya. Jadi, nah waktu itu target memang 4 bulan. 3 bulan pertama itu langsung saya ambil ujian B1. Setelah 3 bulan kursus bahasa Jerman, itu Wih. langsung ujian B1, ya nekat gitu kan. Ya, dan harus percaya diri juga gitu. Dan akhirnya it's okay gitu, lulus 2 modul gitu kan. Dan tinggal 2 modul Biar lagi. 2 modul lagi gitu ya. Nggak apa-apa ya, Biar gagal itu kan ya, bukan akhir ya, di situ kita belajar lagi. benar. Dan niatnya memang bagaimanapun caranya harus bisa nih 4 bulan targetnya gitu. Biar 6 bulan setelah itu bisa langsung terbang ke Jerman gitu untuk belajar. Nah, tapi akhirnya oke, 2 modul lagi gitu kan. Nah, 2 modul lagi ini saya belajar selama 2 bulan ternyata. Jadi total belajar bahasa Jerman saya itu 6 bulan gitu. Di Tangerang langsung dapat ujian B1, selesai lulus semua gitu. Dan ya kita persiapkan berkas-berkas lainnya. Dan sampai sekarang jujur masih dengan bahasa Jerman. Di sini juga saya bawa kamus, dikasih teman-teman gitu. Oh ya. Saya bawa kamus, terus masih sampai sekarang belajar bahasa Jerman. Dan sekarang belajar B2 gitu. Saya beli bukunya di sini juga, belajar di kamar sendiri gitu. Sama teman kamar juga belajar. Kita walaupun sama-sama dari Indonesia, kita pakai bahasa Jerman di dalam kamar gitu. Wih, hebat. Supaya mempercepat juga ya proses pembelajarannya. Benar. Hmm. Jadi beneran ya, maksudnya bahasa Jerman ini bukan bahasa yang bisa kita belajar sambil layah-layah. Berarti bener harus ada pengorbanan seperti Bandi tadi. Waktu sebelum di Indonesia belajar bahasa Jermannya sampai ketiduran, sampai beneran kayak beneran apa ya, hard banget gitulah gitu ya untuk bisa menguasai bahasa ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya motivasi yang tinggi, ya bukan tidak mungkin gitu dengan beberapa bulan bisalah lulus ujian gitu kita ngomongnya ya, karena kalau untuk bisa lancar itu kan butuh waktu ya, butuh proses gitu. Tapi kalau misalkan tadi Bandi bilang kita harus punya ibaratnya chill, harus punya target gitu. Jadi Ya. sekian saya harus bisa sampai B1, sehingga mungkin itu ngebuat kita terus termotivasi ya. Kadang jujur ya, mungkin kayak kalau kita bahasa Jerman kan bukan bahasa yang gampang ya gitu. Iya, Kadang benar. mungkin pengen nyerah dan lain-lain. Tapi kalau kita udah punya target kayak Bandi yang tadi bilang gitu, ya mau nggak mau ya aku harus lewatin ini semua. Ini tipsnya nih, tadi Iya. bikin dari Bandi bisa dipraktekin nih buat temen-temen yang emang mau ke Jerman gitu. Bikin target-target itu agar kita termotivasi. Karena kalau nggak ada target, kita jadinya ya nggak semangat Ya, gitu kali ya. Ya, dan ya, untuk ngerasanya tuh kita masih punya banyak waktu gitu kalau nggak dikasih deadline tuh. Jadi kalau dikasih deadline kan jadinya oh per hari ini saya punya mm, target berapa kosakata nih, berapa vocabulary gitu. Per hari mm, ini harus 100 misalkan, per hari ini harus minimal 50 gitu kan. Jadi setiap harinya tuh di-push gitu. mm. Dimana motivasinya memang dibangun, dibentuk di situ. Buat teman-teman nih yang mau belajar bahasa Jerman, ada nggak sih tips-tips dulu kamu pas belajar bahasa Jerman itu? Atau Ya, gimana nih? kalau menurut saya tergantung teman-teman cara belajarnya ya Kak Sinta. Hmm. Gimana pola belajar teman-teman, bagaimana bagusnya. Kalau saya pola belajarnya itu harus terpolakan gitu, harus dikotak-kotakan gitu. Misalkan Hmm. verb nih, itu dikasih buku verb khusus gitu. Kalau di yang nomennya gitu, saya kasih buku khusus nomen gitu. Terus yang di adjektifnya juga saya kasih adjektif, yang grammarnya Hmm. juga saya kasih buku khusus gitu.
Jadi nggak dicampur satu bukunya gitu, di kotak-kotakan. Jadi dan waktu itu saya heran sama diri saya, kata Sinta, karena memang termotivasi ya kayaknya. Jadi di sekolah itu biasa satu buku itu untuk hampir semua pelajaran gitu. Nah, tapi Iya, ketika tapi belajar untuk bahasa bahasa Jerman, satu pelajaran banyak bukunya gitu. Oh, gitu. hmm, Ya, oh, jadi kita harus tahu dulu ya buat teman-teman juga yang mau mulai belajar bahasa Jerman, tahu dulu cara belajar teman-teman itu kayak gimana. Karena setiap orang itu ya, caranya beda. Kalau Bandi, dia itu orangnya yang harus semua tuh harus dipisahin gitu ya. Ini belajar buat kata ya, kerja, ini buat belajar kata-kata benda. Jadi harus banyak bukunya. Jadi mungkin benar. teman-teman juga cari tahu sendiri gitu, cara belajarnya gimana dan disesuaikan dengan cara belajar. Karena memang mungkin untuk belajar sendiri kan kita nggak bisa membandingkan sama orang lain gitu ya, kan setiap orang punya pace-nya masing-masing. Jadi kalau kita Betul tahu sekali. cara belajar kita, jadi enjoy gitu ngejalaninnya. Ya, Benar meskipun banget. nggak enjoy juga ya. Tapi lebih mudah masuknya Iya, gitu ya. lebih mudah Lebih gitu. mudah buat menerima otaknya. Iya, ada gak sih Ya, Bandi kejadian lucu gitu gara-gara pas ngomong nih misalnya sama tamu nih, bahasa Jermannya iya. misalkan kita kita pengen ngomongnya ini silahkan, tapi kamu ngomongnya apa? Pernah gak sih kejadian lucu gitu kayak gara-gara salah ngomong sama tamu atau apa kolega gitu? Iya. Kalau salah ngomong kayaknya so far belum pernah ya. Belum pernah. Jangan Ya, sampai lah. belum pernah. Ya, jangan. tapi tapi yang sering itu salah meja. Kalau nganter makanan ya kan. Kalau Oi. nganter makanan biasanya karena hektik ya sih salah Hmm. meja gitu. Jadi tamunya ketawa malah. Ini Ah, bukan buat saya gitu. Tapi untungnya mereka nggak ah, marah gitu. Mereka hmm, enjoy di resto gitu. Dan mereka hmm, kayaknya melihat itu sebagai hiburan mereka aja gitu, kayak hmm. ngeprank gitu. Iya, Teman-teman, aku mau ngingetin lagi kalau misalkan nanti setelah sesi wawancara, teman-teman bisa bertanya langsung nih sama Kak Bandi. Jadi tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin teman-teman tanyain gitu. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya di Bandi. Tadi kan tamunya welcome kata kamu ya. Ketika kamu salah, mereka nggak gimana-gimana, mereka malah kayak lucu aja gitu bagi mereka. Tapi menurut iya, Bandi sendiri gitu ya, selama ini yang Bandi rasain, sebenarnya orang Jerman sendiri, terutama di perhotelan itu welcome gak sih sama kita sebagai orang asing gitu? iya. So far mereka itu welcome banget gitu kalau menurut saya. Dan ketika kita datang ke hotel nih, mereka Hmm, senang gitu. hmm, Kita disambut dengan oh Bandi gitu kan, we hmm, Gates gitu. Gimana kabarnya gitu kan. Nah terus hmm. jadi ngerasa nggak stres gitu di hotel gitu. Hmm, Karena mereka tuh open banget ke kita dan mereka berterima kasih banget ke kita gitu karena kita mau untuk datang ke Jerman untuk membantu mereka juga untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka kan. Karena hmm, so far sejauh saya melihat Tasinta, Jerman ini membutuhkan tenaga kerja di bidang hospitality gitu. hmm, Karena hmm, I don't know why gitu ya. Jerman kekurangan tenaga kerja gitu di hmm, bidang hospitality. Jadi kalau kita work hmm, nih, kalau kita pergi kayak mereka tuh kekurangan orang gitu. hmm. Jadi mereka sangat welcome banget ya ke kita sebagai orang asing karena ya membantu mereka juga gitu. Jadi Iya, mungkin kadang kan kita khawatir gitu loh Badi, kita orang asing gitu ya. Sedangkan berita-berita di luaran itu kayak katanya Jerman itu anti sama orang asing, tapi sebenarnya itu nggak bener ya apa yang maksudnya khususnya yang Bandi rasain sendiri gitu ya di lapangan sebenarnya tidak seperti itu gitu. Ya mungkin ada segelintir orang yang tidak welcome sama kita sebagai orang asing, tapi secara umum mereka ya sangat berterima kasih ke kita ya benar kata Bandi bilang kalau misalnya kita sebagai orang asing hilang nih di Jerman ya Jerman nggak bisa iya, nggak bisa ngapa-ngapain bukan ngapa-ngapain ya kekurangan iya, tenaga kerja gitu kan. iya. Saling melengkapi lah jadinya, saling Saling membutuhkan kita. melengkapi betul gitu. Cuman aku penasaran nih Bandi, kamu tuh kamu kan jauh nih dari rumah gitu ya, kayak kamu Iya, setelah lulus SMK gitu ya, langsung les terus langsung ke Jerman ibaratnya gitu. Kalau yes. kalau kamu lagi homesick nih gitu, apa sih yang kamu lakuin? Terus apa sih yang kamu lakukan gitu, biar tetap waras gitu kan? Maksudnya
ya jauh dari keluarga gitu ya. Terkadang ya Iya. tekanan di sekolah gitu, tekanan bahasa itu membuat kita stres, perbedaan iklim dan lain sebagainya. Apa sih yang kamu lakuin supaya tetap waras gitu dalam tanda kutip? Iya, homesick pasti ada ya, karena kita jauh juga kan, keluarga semua di Indonesia, di Lombok. Apalagi saya masih muda gitu, Teh Hmm. Sinta gitu, belum belum 20 tahun nih gitu. Nah, Wow, ya, ini masih. ya. Hmm, Jadi kalau homesick ya paling call sama keluarga hmm, ya, telepon ibu, bapak di rumah, adik gitu. Kita ngobrol. Kalau hmm. ngobrol sama orang tua di rumah pasti berjam-jam tuh. Iya, Jadi iya, iya. ngobrol gitu. Kita melepas rindu gitu sama keluarga. Hmm, Tapi ya so far belum pernah sih untuk yang kayak stres banget hmm, gitu. Karena I know that merantau itu memang untuk membentuk karakter kita gitu, untuk membentuk hmm, keberanian kita, hmm, bagaimana kita hidup di luar ketiak orang tua kita gitu. hmm. Bahasanya gitu Jadi, kan. hmm, Bagaimana untuk kita mandiri lah gitu. Jadi ya it's okay, mungkin ini adalah jalan yang memang sebagai pendewasaan kita gitu. hmm. Sinta. Jadi kalau kita mau siap mau melihat indahnya pelangi gitu kan, ya kita harus siap dengan badai hujan angin ributnya gitu. Sebenarnya Wah, gitu. keren nih Bandi. Maksudnya gak banyak anak muda sekarang kan karena banyak FYP TikTok gitu ya, pengen hidupnya tuh langsung enak. Tapi Bandi adalah salah satu yang sadar bahwasanya untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai pelangi ya harus ada badai yang kita lewatin, termasuk mungkin homesick yang kita rasakan di tempat Nah, rantauan gitu ya. Dan cara Bandi sendiri tadi ngobrol sama orang tua, ngobrol sama adik itu ngebantu gitu iya, ya. Kita kayak terus mungkin juga inget mereka, kita inget mimpi kita juga ya. Kita punya mimpi nih, kita pengen membahagiakan mereka gitu. Jadi iya, ya dijalanin lah. Tapi dari semua benar. pengalaman Bandi gitu selama di sini, apa sih yang ngebuat paling berat gitu? Apakah kayak yang bikin, ya Allah kok ini berat banget gitu. Selain dari bahasa, homesick, apa sih gitu yang versi Bandi gitu. Yang bikin kayak, Iya, aduh, aduh, aduh gitu. iya. So far Teh Sinta kalau dari Bandi ya jujur I don't know why gitu ya. Mungkin karena kebiasaan gitu. Karena kebiasaan eh, untuk termotivasi, kebiasaan untuk bahagia dan selalu mencari hal-hal positif yang ada di balik setiap kejadian gitu. Jadi Hmm, so far belum pernah mengeluh hmm. untuk hal-hal yang harus nggak harus dikeluhkan begitu maksudnya. Ay. Jadi I don't know why gitu. Kayak nggak bisa ngeluh aja gitu. Ya Hmm, oke okay, ada problem gitu. Ada misalkan ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi nggak pernah sama sekali membuat saya berpikiran, oh ini nggak bisa nih, oh hmm, ini time untuk menyerah nih, ini berat banget nih. hmm, Dan kalau itu belum pernah, saya selalu optimis kalau semua kejadian itu ada di baliknya ada kemudahan gitu kan. Dan Wes. di Inna ma'al setiap usri yusro gitu ya. benar Fa inna ma'al usri yusro. ya, Wow. ya, dan selalu ada hikmah di balik itu gitu, dan selalu mencari itu gitu, Hmm, dan selalu mencari hikmah yang ada di balik setiap kejadian-kejadian yang tidak mengenakan begitu. hmm. Kalau selama Wah. ini tercinta, jadi nggak pernah Hmm. sih brand outnya itu gitu, kayak nggak Oh, bisa Masya nih Allah. Jadi gitu. ini tergantung mindset ya. Kalau misalnya jujur ya, kejadian gak enak pasti kita sebagai manusia merasakan. Cuman bagaimana kita eh, menyikapi itu seperti yang Bandi tadi, daripada kita fokus sama masalahnya, kita fokus nih sama hikmah di baliknya. Pasti ada sesuatu nih dari kejadian ini gitu, daripada kita kayak aduh berat banget, ya udah dijalanin aja, namanya hidup ya. Apalagi kita Ya, sebagai seorang muslim tahu sendiri ya kalau misalkan dunia ini tempatnya ujian gitu ya. Kalau misalnya kita mau leha-leha atau apa di surga. Nah, makanya tapi kan kita nggak tahu apakah kita masuk surga. Ya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua masuk surga ya, gengs ya. semoga ya, Gitu ya. amin, amin. Amin. Jadi bagaimana kita menyikapinya, dan Bandi juga cukup sadar bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada kita itu ada hikmah di baliknya gitu ya. Dan ya Iya, benar tadi Bandi sempat ngomong juga,
di balik ada kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu janji Allah juga gitu ya. Udah bener kan Yes. gitu kan. Allah berjanji juga kalau di balik kesulitan ada kemudahan ya. That's why gitu kalau misalkan kita dapat masalah emang berat, cuman ya jangan sampai itu membuat kita menyerah gitu. Benar. Wah, keren nih. Semangat banget nih Iya. Bandi. Iya. Next, kalau misalnya boleh tahu nih, nanti kalau next kamu setelah Osbildung apa nih Bandi? Apakah kamu tadi kan sempet nyinggung kalau kamu pengen berarti kan kamu pengen apa ya memajukan pariwisata di Lombok juga nih. Apakah nanti setelah Ausbildung kamu bakalan langsung pulang ke Indonesia gitu? Atau kamu kerja dulu di Jerman, cari dulu pengalaman, atau kamu mungkin Weiterbildung lagi jadi apa kayak gitu? Apa sih rencana Bandi ke depannya gitu? Kalau boleh sharing sama teman-teman. Iya. Kalau boleh jujur, Desinta ada beberapa ya plan setelah Ausbildung gitu, antara stay di Jerman atau Weiterbildung pastinya di Jerman gitu, atau balik ke Indonesia juga ada kemungkinan gitu. Tapi hal yang ada terbesit yang paling keras gitu di dalam hati Bandi ini pengen banget untuk pergi ke negara-negara maju lainnya gitu seperti Amerika dan negara-negara maju lainnya, Jepang, China dan sebagainya gitu. Saya pengen banget belajar bagaimana mereka budaya mereka gitu, bagaimana cara mereka hidup gitu. Dan ya mumpung masih muda Desinta gitu. Mumpung masih muda, mari kita buka cakrawala berpikir kita gitu kan. Kita jangan terlalu cepat ingin pulang lah gitu. Pantang pulang sebelum menang gitu. Taklukkan dunia dulu gitu, baru nanti kita pulang gitu. Masya Allah. Itu pengen banget untuk bisa keliling dunia dulu gitu. Dan itu adalah salah satu alasan saya mengambil hospitality sebenarnya Cinta. Karena kalau di hospitality itu kita bisa kerja dimanapun kita mau gitu. Di dunia ini di mana-mana ada hotel gitu. Iya betul. Jadi itu salah satu alasannya ya. Ya, that's why gitu. Ya so far as long as you can speak English gitu kan, dan mereka bisa menerima kamu dan you have skill gitu di bidang itu, dan pasti banyak peluang yang akan terbuka gitu. Di hospitality ini ya. Jadi emang tujuan kamu ya semoga ya tercapai satu persatu gitu ya Bandi. Jadi kamu masih pengen ingin belajar terus gitu ya. Bukan cuma Jerman aja tapi di negara-negara lain yang mungkin Jepang, Asia gitu yang terkenal bagaimana mereka itu hospitality-nya tuh keren banget gitu, yang ramah banget ke tamu dan lain sebagainya. Pasti itu terjadi perbedaan. Ataupun di Amerika yang jelas-jelas kayak itu kan kayak kiblat semuanya gitu. Kita kalau ngomongin Amerika itu pasti wow banget, tapi misalnya kamu punya cita-cita besar, pengen belajar terus lah intinya gitu dimanapun ya, dan setelah cukup ilmunya gitu ya, dan kita beneran kita bisa ya seenggaknya mempraktikkan apa yang kita pelajari di tanah rantau gitu ya, di tanah sendiri gitu kan. Masya Allah. Sebelum kita ke tanya jawab nih Bandi, aku ada satu lagi pertanyaan dari aku buat Bandi sendiri nih. Pesan kamu ke teman-teman yang mau juga Ausbildung perhotelan, tips jujur dari kamu apa sih gitu buat mereka yang sekarang lagi menyiapkan diri untuk Ausbildung perhotelan, atau sekarang masih ragu dia milih jurusannya apa dan dia pengen perhotelan tapi masih ragu, gimana sih tips jujur dari Bandi soal Ausbildung perhotelan ini? Ya, dari saya Desinta, memang dari based on my experience gitu dan based on my mind gitu, in my point of view, kalau teman-teman mau banget ke Jerman, Ausbildung gitu, ya yang pertama teman-teman harus bulatkan tekad gitu. Bulatkan tekad, oh saya nih mau nih bagaimanapun caranya gitu. Berani untuk bakar kapal, berani untuk tidak punya plan yang lain gitu, ya satu aja gitu. Mau ke Jerman gitu, bulatkan tekad gitu. Karena kalau teman-teman memulai sesuatu tanpa komitmen gitu, ya tanpa komitmen pasti nggak akan selesai gitu, nggak akan sampai ke sini gitu, atau kemanapun tujuan teman-teman gitu. Nah, jadi bulatkan tekad dulu gitu, berani untuk mengorbankan apapun demi satu mimpi gitu. Nah, baru yang kedua ya teman-teman boleh
belajar bahasa Jerman gitu. Belajar bahasa Jerman dan tetapkan target gitu. Bagaimana, kapan, sampai kapan nih, berapa bulan nih gitu. Saya harus bisa dapat B1-nya gitu. Kalau bisa secepat mungkin, mungkin 3 bulan bisa gitu misalkan. Kalau fokus, tapi kalau sambil kerja misalkan berapa bulan, yang penting teman-teman ada target gitu. Bagaimana untuk mendapatkan sertifikat B1 bahasa Jermannya gitu. Ya, saran saya untuk menentukan target ya semepet-mepet mungkin gitu. Jadi biar kitanya Karena termotivasi gitu ya. ya benar. Kalau dalam teorinya Jaya Setia Budi itu coach sukses dari Batam itu katanya the power of kepepet gitu Tasinta. Jadi semakin Iya ya. mepet otak kita tuh semakin melar gitu. Makin jalan ya gitu. Benar. Wow, Nah, itu jadi tips. terus ya teman-teman bisa bisa mandiri nanti daftarnya gitu atau cari agensi yang bisa bantu gitu dan siap untuk flight kemanapun pergi. Slide dan siap untuk fight. Iya, benar. Oh, jadi gitu nih guys, kayak tips dari Bandi yang pertama benar membulatkan tekad bahwasanya pilihan teman-teman mau ke Jerman yaitu apa ya, resiko yang semuanya harus ditanggung gitu ya. Kenapa tekad ini penting? Karena jangan sampai mau-mau aja, tapi biasanya tekad ini beneran kayak jadi sumber motor utama kita gitu ya. Karena Yes. kalau kita ngandelin motivasi doang, motivasi itu kan kayak iman ya, naik turun gitu. Kita nggak akan nyampe tujuan. Tapi kalau kita udah punya tekad yang bulat, apapun lah, pokoknya apapun yang terjadi, gue usahakan gitu. Biasanya gitu ya, Bandi. Terus yang tadi Ya. kedua, jadi beneran ditanya dulu ke diri ya, Bandi ya gitu. Kalau aku mau ke Jerman itu beneran tekad sendiri nih, atau karena lihat video-video orang kan banyak nih Ban sekarang tuh yang kayak gitu, kayak aku Ya. lihat story orang nih di Jerman enak banget gitu. Aku jadi mau ke Jerman jadi mungkin jangan dulu gitu loh. Harus dipikir ulang lagi ya sampai ada tekad nih bulat nih baru kemudian belajar bahasa Benar. Jerman. Dan dalam belajar bahasa Jerman ini tentukan target supaya kita nggak kayak leha-leha kayak gitu lah ya. Nih guys, Yes. terima kasih Bandi. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman yang dari tadi udah masuk beberapa. Dan buat teman-teman, aku ingetin lagi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa sekarang tanyain ke Bandi. Ini ada nih Bandi. Ini ada yang nanya Ya. nih dari Julaika. Apakah Kak Bandi juga membersihkan atau merapihkan kamar hotel yang sebelumnya sudah ditempati tamu? Katanya. Yes. Itu dari Julaika. Bagus tuh pertanyaannya Julaika. Kita belajar itu juga di perhotelan. Jadi itu tugasnya housekeeping namanya departemennya gitu. Departemen housekeeping yang ada di hotel itu yang bertugas untuk membersihkan dan mempersiapkan kamar-kamar tamu gitu. Bagaimana mereka mendekorasi sebagus mungkin gitu. Saya pernah 2 kali di situ karena di situ waktu itu tim housekeepingnya lagi sakit gitu dan saya harus di situ saya harus bersihkan dan mempersiapkan kamar. Untungnya saya bilang gitu ke direktur hotel di situ gitu that I can do that gitu. I can do that because I have experience in Lombok gitu. I was in vocational high school and I did gitu kan. Dan saya bilang waktu itu di sekolah saya pernah juara 2 gitu. Jadi I can ini do that, gitu. Jadi Ya, penting kalau banget juga make ya it untuk bad, ya. membuat kita kayak ibaratnya inisiatif juga ya gitu. Meskipun kan kalau tahun pertama kamu belum punya tugas untuk itu ya, yaitu tugas pertama Harusnya. di tahun pertama kamu fokus sama di restoran. Tapi memang kalau kita punya kemampuan ya ibaratnya kita bukan cari muka apa ya, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa gitu, kita berkompeten gitu supaya apa ya, supaya Ya. dapat nilai lebih lah ya gitu. Ya, dan Keren kita nih. ini Jadi tim memang di hotel gitu. Kalau ada tim lain yang membutuhkan, selama kita bisa bantu, oke gitu. Ini kayaknya Denjaki ini teman kamu nih, putra asli Sasak Lombok katanya. Ya, teman perhotelan juga dia di Lombok. Oh, salam dari Lombok Kak Bandi dari Susanto. Hai, Sekarang dia salam lagi salam. kursus bahasa Jerman, katanya rencana juga mau asbelum perhotelan. Damn, semangat. Bisa. Nanti Ini juga aku bisa nggak DM gitu kalau
Tuh guys, Mau nanya. nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya soal perhotelan, Bandi membuka DM-nya nih. Wah, jadi silahkan bisa bertanya juga langsung ya ke Bandi nanti. Ini dari Kelvin Bong, cara menginfo dapur yang benar, Bandi. Gimana ya pertanyaannya? Aku nggak ngerti. Maksudnya Ya, gimana Bang Kelvin? ya dia tim Ajubi juga di hotelnya Ah, itu. Dia di Kuse dia. aslo. Oh, berarti menginfo. Oh, maksud dia kan kalau misalnya restoran itu kita erat kaitannya sama kokinya gitu ya. Jadi kalau misalnya Yes. ada yang pesen, gimana nih menginfoinnya? Apakah teriak? Meja dua. Gimana nih? Ya. Kalau sekarang kan kita punya sistem teknologi ya, ada Digital handphone ya. gitu, Oh, digital dari kasenya gitu kita bisa hmm. order di situ dan nanti keluar tuh bongnya gitu, keluar di Ah, kertasnya gitu. Tapi sometimes ya teman-teman kalau lagi nggak ada di kuse gitu saya teriakin gitu kan. Karena jangan. Jadi masih cara tradisional masih tetap bisa kita pakai juga gitu ya ya. maksudnya kalau teman-teman Indo ya maksudnya kayak Pin gitu Ah, kan. iya ya. Pin di mana Oh nih ya. gitu kan Ah, nggak ada orang nih ada pesanan eh, banyak di eh. dapur gitu. Aduh, oh berarti emang untuk pesanan sekarang udah digital ya semuanya. Di Jerman juga ya. Ini dari Anggit Febrian nih, ada bertanya nih. Kalau Muslim Jumatan gimana Bang? Kata dia. Yap. Nah, alhamdulillahnya nggak I don't know why gitu. Mungkin Hmm? karena supervisor di restoran saya tahu kalau saya muslim dan Dia juga mm, Muslim gitu ya? Kayaknya. dia lihat kalau saya juga pengen sholat gitu Hmm, hmm, dan hmm. so far jarang banget saya nggak dikasih libur di hari Jumat gitu. Ya. Ah, Jadi wow. lebih sering saya dikasih libur di hari Jumat gitu dan saya nggak pernah minta gitu. Nggak pernah minta untuk dikasih libur di hari Jumat gitu tapi I don't know why gitu. Nah, di Hmm, situ saya kalau di sini kan sejam dari masjid ya, hmm, pakai bis. hmm. Jadi sejam sebelum itu kita berangkat dari sini pakai bis, terus jumatan bareng-bareng. Dan ya walaupun jumatannya kita nggak ngerti ya apa karena pakai bahasa Turki Khutbahnya, kan di sini. Kalau pakai khutbahnya bahasa ya. Jerman ngerti, ya. Hmm, Khutbahnya kalau kalau pakai bahasa Jerman ngerti. Tapi kadang hmm. kalau pakai bahasa Turki, soalnya masjid Turki gitu. Iya. Mungkin Ya, fun fact juga ya ke teman-teman kalau misalnya kita di Jerman itu terkadang memang masjid itu jauh ya. Sebenarnya tadi Bandi ya, bilang dia ke masjid sampai sejam dan itu pun masjidnya ya bukan masjid umum, kadang masjid Turki, masjid Arab. Jadi mereka khutbahnya pakai bahasa mereka sendiri, tapi yang penting benar, ya kita mengikut ya yang penting kita meluruhkan kewajiban lah ya gitu. Kita nggak bisa pilih-pilih juga ya gitu. Kalau di benar. Frankfurt enak misalkannya ada masjid Indonesia, tapi kan di tempat Bandi ya nggak bisa ada banyak pilihan gitu ya. Iya, gitu. Tapi Masya Allah banget ya Bandi ya, kamu Alhamdulillah, berarti ini salah satu bentuk rezeki juga ya gitu, dikasih libur tanpa kamu harus effort minta libur di hari Jumat, kamu malah dikasih libur hari Ya, Jumat. Tapi memang mungkin info juga ke teman-teman, kadang memang mungkin kalau kamu sih, liburnya kan gak weekend ya Bandi, apakah kamu berarti liburnya itu di hari kerja? Apa gimana? libur kalau di gastronomi itu memang liburnya nggak nentu. Walaupun Hmm, tanggal merah kita nggak libur. Kalau tanggal merah malah kita hmm. harus masuk sebenarnya kalau di gastronomi gitu. Oh, jadi justru rame-ramenya gitu ya, orang-orang kan Iya, pada liburan gitu. benar. Hmm, Jadi nggak gitu nih nentu dia gengs. liburnya. Hmm. Ya begitulah teman-teman kalau mau kerja di gastronomi gitu kan di Harus siap. hospitality ya harus siap liburnya nggak setiap weekend gitu. Tapi nggak Hmm, nentu. Jadi kalau kita mau bikin janji temu nih Teh Sinta, ya hmm, harus lihat dinstan atau jadwal schedule hmm, next week gitu. hmm. Kapan liburnya gitu. Oke, gitu loh teman-teman. Kalau mungkin info juga nih buat teman-teman ya, kalau emang di gastronomi itu justru kita dapat liburnya tuh gak weekend. Justru weekend itu kan lagi rame-ramenya ya gitu. Iya, Hari-hari tanggal merah dan lain-lain. Itu harus siap nih dengan kenyataan itu. Gitu. benar. Ini nih ada yang nanya nih dari Piliang Afwa 1. Apakah ada Azubi yang berhijab di kelas atau hotel yang sama dengan Bandi? Oh ini menarik juga nih. Gimana nih apakah untuk cewek-cewek yang berhijab bisa nggak sih kita itu off di bidang gastro khususnya perhotelan? Dan kalau misalkan di Ya, kelas Bandi sendiri ada nggak sih yang cewek berhijab gitu? ada, Hmm, ada. Jadi malah teman-teman ini nggak hanya Ausbildung tapi mereka mini job juga gitu.
Mereka Wow. mini job juga di gastronomi, mereka Ausbildung dan mereka pakai hijab juga gitu. Hmm. Nah, dan di hotel juga pernah ada siswi gitu, ada perempuan yang untuk praktik di situ dan dia pun dari Berhijab. Yaman, Hmm. dan dia pakai hijab it's okay gitu. Oke. Mungkin Kalau di tergantung hotel saya. perusahaannya kali ya. Tergantung perusahaannya kali ya. Kalau Ya, tapi kemungkinannya ada gitu kan, Mas. Bisa gitu kalau misalkan dia tetap mau. Karena tadi Bani bilang ada juga yang dijilbab gitu. Cuman mungkin kembali benar. lagi etis dan nggak etis sih. Maksudnya ini apa ya? Kembali ke prinsip masing-masing gitu. Benar, tergantung perusahaannya juga sih. Kalau di dalam kelas saya itu ada Hmm. teman-teman yang pakai hijab yang dari Syria, yang dari Arab gitu, Hmm. yang Ausbildung ke Jerman gitu, mereka masih pakai hijab tetap gitu. Hmm. Malah sometimes kalau teman-teman dari Indonesia pun yang nggak mau pakai hijab, ya mereka nggak pakai hijab gitu. Tergantung Hmm. diri kita gitu. Kalau memang kita mau pakai hijab terus gitu, siap untuk panasnya, apek misalkan atau seperti apa, keringetan dan sebagainya, it's okay. Baik kok Hmm. teman-teman. Maksudnya Hmm. tergantung perusahaan, boleh aja gitu. Jadi berarti jangan ada kan ngomong kalau ke Jerman itu yang susah jilbab itu susah enggak juga gitu. Itu tergantung prinsip masing-masing teman-teman mau enggak memegang tetap prinsip itu di hijab gitu. Kalau misalkan tetap mau di hijab mah banyak aja caranya gitu ya Bandi ya. Ada juga kan perusahaan yang nerima. Kecuali emang dari awal memang pengen lepas ya itu mah kembali ke prinsip masing-masing. Tapi jangan menyalahkan kayak oh gara-gara ke Jerman jadi lepas jilbab enggak juga gitu. Itu mah kembali pilihan masing-masing. Iya, benar. Ini dari Denzaki dia nanya lagi. Kalau Ausbildung itu perlu menyiapkan uang deposit? Enggak. Dulu kamu ada deposit nggak, Bandi? Enggak ada. Karena Ya, Ausbildung itu teman-teman kita digaji ya, Bandi ya gitu. Jadi itu bisa membiayai hidup kita di Jerman. Jadi kita nggak usah pakai deposit. Satu lagi nih Bandi dari Adi Putra 335. Menurut kakak lebih baik ke Jerman, ke Dubai, lebih baik ke Jerman atau ke Dubai? ya. Mungkin Dan maksudnya kalau ke Jerman, hospitality-nya ya. Kalau di ya, Jerman tempat kursus rekomendasi yang menurut Bandi di mana? Kayak gitu. ya. Dulu ada beberapa pilihan juga memang. Kalau di SMK Situ Praya itu ketika Hmm. kita lulus tes Sinta, Hmm. sekolah kita menawarkan gitu. Kamu mau ke Dubai, kamu mau lanjut studi ke Jerman, atau kamu mau ke Amerika gitu. Jadi Wow, keren kasih banget ya kasih sekolahnya pilihan. ya. Ya, alhamdulillah keren banget gitu. Dan SMK 1 malah Praya nih. Lombok ya. yes, ya. Dan di tahun kemarin itu kalau nggak salah 15 orang itu tes Sinta, Hmm. mereka dapat beasiswa gitu, Wow. digratiskan untuk kursus bahasa Jermannya gitu, untuk Ausbildung ke Jerman gitu. Siapa Wow. yang Itu dari mau pemerintah gitu, Bandi. dari pemerintah kerjasama sama Wow. sekolah. Hebat nih pemerintah Lombok. Perlu diikutin nih. Iya, Dengan teman-teman di Jakarta juga banyak kok, di SMK 57 contohnya di Jakarta, Hmm. mereka juga Wow. Ini hal yang baru kuliah. juga sih buat aku. Jadi sekarang itu sekolah beneran udah menyalurkan siswanya bukan hanya bisa bersaing di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Wow, ini aku baru tahu nih. Keren Iya, banget nih. Wow, respect. iya, Jadi kalau iya, pilihannya tergantung sendiri kali ya gitu ya. Mungkin kalau dari sekolah mungkin udah ada channel-channelnya gitu ya Bandi ya. Tinggal diikutin benar. aja kali. Tapi kalau Wow, Bandi menurut nggak saya memang kalau menurut saya memang tes Sinta ya lebih baik ke Dubai apa Jerman Jerman? gitu. Lebih baik ke Jerman. Karena kalau di Jerman kan kita bisa sambil jalan-jalan juga. Sometimes if you have a Iya time, you benar. can go to Benar. Paris, you can Karena travel to Belanda gitu dan sebagainya di iya, Eropa gitu kan. iya. Ya, Karena keuntungan di Jerman kan kita benua Eropa ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Eropa ya nggak perlu free biaya visa. mahal. Iya benar. Apalagi mungkin ini menarik banget ya buat Bandi yang memang sangat-sangat antusias sama dunia pariwisata gitu. Jadi mungkin bukan main tapi sambil belajar sambil lihat nih gimana nih gitu ya hospitality di negara-negara tetangganya Jerman gitu dengan kita berlibur Yes. ke sana gitu, gengs. Wow, keren banget nih Bandi hari ini ngobrol-ngobrol kita sangat-sangat daging semua nih gitu. Kita hampir Ya, sejam juga nih meskipun tadi gitu beberapa menit agak agak ada gangguan teknis tapi alhamdulillah gitu ya
Lancar kita ya. bisa lancar gitu. Dan Yes. aku salut banget nih ke kamu gitu ya, dan harapannya semoga kamu bisa menyelesaikan Ausbildung ini dengan baik gitu ya. Jadi Amin. Fachkraft di bidang gastronomi, di bidang hospitality, dan nanti semoga mimpi-mimpi kamu yang lain bisa terwujud, entah itu ke Amerika, entah itu Weiterbildung di Jerman, entah itu ke Jepang. Dan aku tuh sangat salut-salut banget gitu ya ke anak-anak muda Indonesia yang mereka itu sudah tahu mereka itu mau jadi apa, dan mereka itu apa ya, bukan keras kepala ya, keras kepala untuk mewujudkan mimpinya gitu. Yes, harus Aku harus. salut salut banget ke kalian semuanya, dan buat teman-teman yang sekarang masih ada di Indonesia, semangat terus ya gitu. Mungkin bisa mengikuti jalan Kak Bandi juga gitu dengan ke Jerman lewat Ausbildung Hospitality. Dan di sini teman-teman bisa apa ya ibaratnya menggapai semua mimpinya gitu apapun itu. Thank you banget Bandi, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Nih ada salam-salam nggak nih buat teman-teman nih? Tadi banyak banget teman-teman kamu yang nonton. Iya, sebelumnya thank you banget juga Teh Sinta udah diajak buat diskusi. Saya senang banget, open banget buat teman-teman yang memang apalagi diskusi tentang pariwisata ya. Terus diskusi tentang bagaimana self development terutama gitu kan, saya senang banget diajak untuk berdiskusi seperti ini gitu, dan saya harap juga programnya Teh Sinta Oh Ya Cerita juga semakin sukses gitu kan, semakin terus Amin, berjalan amin ya dan Allah, juga ya amin. bisa mengajak juga teman-teman yang lain gitu Untuk untuk diskusi bercerita. bareng ya, untuk bercerita. Dan teman-teman yang nonton live ini gitu jangan lupa follow Oh Ya Cerita untuk follow cerita-cerita yang lainnya gitu Wah, ya. makasih banyak Bandi. Terima kasih semuanya juga yang udah dengerin ya. Seperti yang Bandi bilang, ini juga adalah podcast. Jadi, oh ya cerita ini punya tagline-nya nih Bandi. Terlepas dari apa dan siapa, semua punya cerita. Jadi di sini semua orang welcome banget untuk bagiin ceritanya. Terlepas kamu orang mana, terlepas kamu lagi ngapain. Yang penting satu, yang penting mau berbagi. Gitu. Yes, Thank you banget betul. hari ini. Thank you banget juga buat Ya, teman-teman yang udah nonton gitu ya. fun fact ya, kalau misalnya dari teman-teman yang tadi nggak nonton dari awal, kita ada rekamannya. Jadi nanti bisa ditonton di Oh Ya Cerita. Thank you Bandi, makasih banyak sekali lagi. Lancar terus Ausbildungnya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi nih offline. Kalau kamu ke Frankfurt, kabar-kabarin aja gitu ya. Oke, Terima oke, kasih Teh buat Sinta. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Jangan lupa dengerin terus Oh Ya Cerita. Dan kalau misalkan teman-teman suatu hari nanti mau bercerita di Oh Ya Cerita, tinggal DM aja aku di @ohyacerita atau di @ohyasiho. Makasih banyak sekali lagi karena hari ini udah sore kali ya, Bandi juga mau melakukan aktivitasnya gitu. Kita tutup diskusi kita kali ini, tapi aku open banget kalau misalnya nanti suatu hari kita open diskusi dengan tema-tema yang lainnya nih gitu. Yes, Gitu aja yes. dari aku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Bye. Bye semuanya.